Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2325 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Mika pasal 3 ayat 1 sampai ayat 4. Di bawah perikop menentang pemimpin dan nabi palsu di Israel. Demikian firman Tuhan. Kataku, baiklah dengar, hai para kepala di Yakub, dan hai para pemimpin kaum Israel, bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan? Hai kamu yang membenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan. Mereka merobek kulit dari tubuh bangsaku dan daging dari tulang-tulangnya. Mereka memakan daging bangsaku dan mengupas kulit dari tubuhnya. Mereka meremukkan tulang-tulangnya dan mencincangnya seperti daging dalam kuali, seperti potongan-potongan daging di dalam belanga. Mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada Tuhan, tetapi Ia tidak akan menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu, sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 4, saya bacakan sekali lagi. Mereka sendirilah nanti akan berseru-seru, akan berdoa kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak akan menjawab mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat kenapa Tuhan tidak mau menjawab doa-doa dari umatnya. Karena umat Tuhan hidup dalam kejahatan. Mereka hidup dalam dosa. Itulah alasan Tuhan kenapa Tuhan tidak menjawab doa-doa umat Tuhan pada saat itu. Saudara, kita lihat Yesaya 59 ayat 1 dan ayat 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Perhatikan ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat menangkap pesan bahwa kenapa Tuhan tidak mendengar doa dari umat Tuhan? Karena mereka hidup dalam dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Mungkin saudara sudah bertahun-tahun berdoa, tapi sepertinya Tuhan tidak menjawab doa-doamu. Introspeksi dirimu. Kenapa doa-doa saudara belum Tuhan jawab padahal sudah didoakan bertahun-tahun? Mungkin karena masih ada dosa yang saudara lakukan sampai sekarang. Mungkin saudara pintar menyembunyikan dosa itu sampai orang-orang di sekitarmu tidak tahu tentang dosa yang saudara lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak sekarang ini orang melakukan dosa secara sembunyi-sembunyi. Main judi online, tidak ada yang tahu. Dia punya selingkuhan, pasangannya sendiri juga tidak tahu.
mengonsumsi narkoba, orang tuanya juga nggak tahu, pasangan hidupnya juga nggak tahu. Kalau saudara masih melakukan dosa-dosa favorit seperti itu, doa-doamu tidak akan pernah Tuhan jawab. Kenapa doa-doa kita belum Tuhan jawab? Karena kita mungkin ada dosa yang belum kita akui. Kita diamkan saja. Kita pikir sudah selesai. Padahal firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Dia akan menghapus semua kejahatan kita. Amin. Tuhan akan mengampuni kita ketika kita datang kepada Tuhan dan mengakuinya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau doa-doamu Tuhan jawab, akui semua dosa-dosamu di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, selama kita masih melakukan dosa-dosa favorit, kita masih tidak mau mengakuinya di hadapan Tuhan, doa-doamu itu akan terhalang karena dosa-dosamu itu. Sehingga Tuhan tidak menjawab doamu karena terhalang karena dosa-dosa yang saudara lakukan. Kalau saudara mau doa-doamu Tuhan jawab, sederhana. Bertobat dan hiduplah di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita bertobat, kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Kebiasaan-kebiasaan kita yang membuahkan dosa. Saya percaya saudara, apa yang saudara minta, apa yang saudara doakan, kalau saudara sudah bertobat, saya percaya Tuhan akan jawab doa-doamu. Amin. Saudara, tadi saya katakan, kalau saudara mau doa-doamu dijawab Tuhan, saudara harus melakukan dua hal ini, bertobat dan hiduplah di dalam Tuhan. Amin. Maka Tuhan akan menjawab doa-doamu. Haleluya. Yohanes 15 ayat 7 berkata begini, jikalau kamu tinggal di dalam aku, firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maksud kebenaran firman Tuhan ini, kalau kita hidup di dalam Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan ada di dalam diri kita, mintalah. Apa saja yang saudara minta, apa saja yang saudara doakan, pasti saudara akan menerimanya, menerima jawaban dari Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, apa maksudnya tinggal di dalam Tuhan dan firman-Ku tinggal di dalam kamu? Artinya apa saudara? Kita baca firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan, biar firman itu yang menguasai kehidupan kita, sehingga dalam kehidupan kita melakukan kebenaran firman Tuhan, karena firman itu yang menguasai hidup kita, sehingga apa yang kita lakukan hanyalah melakukan kehendak Bapa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang-orang yang melakukan firman Tuhan, apa yang mereka doakan pasti Tuhan jawab. Amin. Kita kembali ke kitab Mika 3 ayat 1-4. Kenapa Tuhan tidak menjawab doa-doa umat Tuhan? Karena mereka berbuat dosa. Pertanyaannya, dosa apa yang mereka lakukan sampai Tuhan tidak mau menjawab doa-doa mereka? Sudah perhatikan, ayat 1 di sana dikatakan, bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan? Artinya apa, saudara? Mereka hidup tidak adil. Banyak orang Kristen juga mempraktekkan ketidakadilan dalam hidup mereka. Mereka bekerja selama 6 hari. Mereka kerja keras, berangkat pagi, tidak pernah terlambat. Pulang malam lembur untuk mendapatkan tambahan pendapatan. Tapi satu hari Tuhan minta hanya 2 jam untuk beribadah. Mereka tidak adil kepada Tuhan. Mereka sangat-sangat sibuk. Padahal hari itu hari libur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat kalau saudara
sudah diberikan kesehatan, pekerjaan, kemampuan. Tuhan sudah memberkati saudara dengan usaha dan pekerjaan, sehingga saudara hidup dalam kelimpahan. Saudara harus berbuat adil juga kepada Tuhan yang sudah memberkati saudara dengan memberi waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Banyak orang Kristen dalam keluarga mempraktekkan ketidakadilan dalam kehidupan mereka. Mereka punya banyak waktu untuk orang luar, sementara untuk keluarga mereka sendiri, mereka sepertinya tidak punya waktu, tidak punya quality time bersama dengan istri, suaminya, bersama dengan anak-anaknya. Padahal mereka punya banyak waktu untuk orang lain, untuk bos mereka, untuk pekerjaan mereka, untuk ketemu relasi bisnis mereka. Mereka punya banyak waktu. Tetapi untuk keluarga mereka begitu sibuk sampai mereka tidak punya waktu untuk bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita seperti itu, kita tidak adil. Tuhan sudah memberkati kita dengan luar biasa. Kita tahu mana bagian kita, mana bagian Tuhan. Kalau semua kita ambil, semua kita makan, saudara, kita tidak memberikan apa yang menjadi bagian Tuhan, kita juga tidak bersikap adil kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara bertobat. Kenapa doa-doa umat Tuhan tidak Tuhan jawab? Karena mereka melakukan dosa. Apa yang mereka lakukan sehingga Tuhan tidak menjawab doa mereka? Mereka bersikap tidak adil. Tidak adil kepada Tuhan, tidak adil kepada keluarganya, tidak adil pada dirinya sendiri. Yang berikut saudara, dosa apa yang mereka lakukan sampai Tuhan tidak mau menjawab doa-doa mereka? Mereka lebih senang berbuat kejahatan daripada kebaikan. Ayat 2, perhatikan. Hai kamu yang membenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan. Bapak Ibu sudah perhatikan bahwa umat Tuhan pada saat itu lebih senang berbuat jahat daripada berbuat kebaikan. Kalau saudara hidup dalam kejahatan, saudara, apapun doamu, Tuhan tidak akan menjawabnya. Saudara, banyak orang berbuat jahat tanpa dia sadari. Kalau kita belajar tentang psikopat itu kelihatannya orangnya murah senyum. Sepertinya orangnya itu dapat berbaur, tapi ternyata sadis. Banyak psikopat di sekitar kita. Tanpa kita sadari, diri kita sendiri juga. Di saat kita melakukan kejahatan, tapi kita hanya tenang-tenang saja, bukankah itu ciri-ciri psikopat? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Amin. Supaya apa? Supaya Tuhan menjawab semua doa-doa. Saya percaya kita semua punya harapan yang baik untuk masa depan. Makanya kita berdoa, kita meminta supaya Tuhan memberkati hidup kita, supaya hidup kita dari hari ke hari semakin baik. Amin. Itu harapan kita semua yang kita naikkan dalam setiap doa-doa kita. Amin. Kalau saudara mau Tuhan menjawab semua doa-doamu, bertobat dan tinggalkan semua perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Saudara, saya kasih contoh. Orang yang iri jahat, saudara. Dari iri itu, akhirnya apa saudara? Ada satu kebencian yang begitu dalam di dalam dirinya, sehingga dia merencanakan bagaimana caranya supaya orang yang saya nggak suka ini dia jatuh, hancur, berkeping-keping. Dari awalnya apa? Dari iri. Saudara, iri itu kan belum secara fisik, saudara. Masih secara batin. Tapi saudara lihat, kalau itu dibiarkan, itu akan menghancurkan. Makanya bertobat saudara. Amin. Karena iri hati, sakit hati itu merugikan diri kita sendiri, bukan merugikan orang lain, diri kita sendiri. Saudara, kalau kita berdoa tapi masih ada sakit hati, masih ada iri hati, masih ada dendam, masih ada perbuatan-perbuatan jahat, seindah sebagus apapun kata-kata dalam doamu, Tuhan tidak akan menjawab
doamu. Tuhan dengar, tapi Tuhan tidak akan jawab. Jadi saudara bertobat. Amin. Nah, saudara perhatikan di ayat 2 sampai ayat 3 di sana, kalau sudah memperhatikan apa yang dilakukan oleh umat Tuhan itu begitu sadis, begitu jahat. Makanya Tuhan tidak mau menjawab doa-doa mereka. Tuhan menyembunyikan wajahnya terhadap umatnya karena perbuatan jahat yang mereka lakukan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua punya pengharapan. Semua yang kita doakan Tuhan jawab. Amin. Kalau saudara mau doa-doamu Tuhan jawab, yang pertama yang harus kita lakukan, bertobat. Tinggalkan semua perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Tinggalkan semuanya itu. Minta ampun sama Tuhan dan jangan lagi berbuat dosa-dosa yang sama itu. Yang kedua, hiduplah di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan yang menguasai hidup kita. Makanya kita harus selalu baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu, biar firman Tuhan itu menguasai kita, menyatu dengan tubuh dan darah kita. Amin. Kalau firman itu sudah menyatu dengan hidup kita, oh haleluya, apa yang saudara minta, Tuhan pasti berikan. Dan Tuhan kalau berikan kepada kita itu yang paling terbaik. Amin. Haleluya. Kalau saudara mau doa-doamu dijawab Tuhan, hiduplah di dalam Tuhan. Jadi satu dengan firman itu. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga, kalau saudara mau doamu dikabulkan Tuhan, doalah sungguh-sungguh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara berdoa minta sekarang belum Tuhan jawab, minta terus, minta terus, minta terus sampai Tuhan jawab. Kalau Tuhan sudah jawab doamu, jangan pernah berhenti berdoa. Saya percaya kalau 3 hal ini kita lakukan dalam hidup kita, bertobat, kita hidup dalam Tuhan, kita doa sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menjawab semua doa-doamu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah berbicara kepada kami semua. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Kalaupun ada yang sakit, Tuhan lawat, Tuhan jamah oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan. Hibur mereka yang saat ini sedang berduka cita. Dan berkati mereka yang hari ini berulang tahun. Di dalam nama Tuhan Yesus sama berdoa. Biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak ibu saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mapuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.